Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tri Oktaria Afrianda dengan NPM 21082602441. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari blog gastroenteritis yaitu dengan judul pankreatitis yang mana itu merupakan tugas kedua. Nah, adapun definisi dan klasifikasinya yaitu pengertian dari pankreatitis ialah peradangan pada pankreas yang dapat bersifat akut maupun kronis yang menyebabkan kerusakan jaringan pankreas dan gangguan fungsi eksokrin dan endokrin. Nah, klasifikasi dari pankreatitis sendiri ialah pankreatitis akut. Ini onsetnya itu mendadak, inflamasi berat, tapi biasanya ini masih reversible. Nah, kalau sedangkan pankreatitis kronis, ini inflamasi berulang, fibrosis, dan kerusakan jaringan permanen. Nah, adapun etiologi dan faktor risikonya, yaitu penyebab dari pankreatitis akut ini, yang pertama itu ada batu empedu atau biliary pankreatitis sebagai penyebab utamanya. Lalu ada dipengaruhi juga karena konsumsi alkohol yang berlebihan, maupun faktor lainnya seperti hipertrigliserida, obat-obatan, dan trauma. Nah, adapun penyebab pankreatitis kronis yaitu yang pertama konsumsi alkohol jangka panjang, kelainan genetik seperti mulai gen dari PRSS1 dan kondisi metabolik dan autoimun. Nah, untuk patofisiologinya sendiri yaitu mekanisme peradangan. Nah, di sini terjadinya aktivasi prematur enzim pankreas yang menyebabkan terjadinya autodigesti pada jaringan pankreas sehingga menyebabkan terjadi inflamasi lokal yang berkembang menjadi nekrosis dan edema. Nah, selanjutnya itu akan terjadi komplikasi sistemik, yang mana sistem inflamasi dapat menyebabkan shock, gagal multi organ, dan sehingga terjadinya pembentukan pseudokista dan abses pada pankreas. Nah, untuk mendiagnosisnya, yaitu yang pertama kita lihat dulu dari gejala klinisnya. Nah, di sini biasanya itu terjadinya itu nyeri perut bagian kanan atas yang menjalar ke punggung, adanya rasa mual dan muntah, bisa juga disertai dengan demam, dan adanya tanda-tanda shock pada kasus berat. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita mintakan dari laboratorium sebagai peningkat laboratorium biasanya itu terjadi peningkatan amilase dan lipase serum. Nah, untuk imagingnya itu bisa kita lakukan USG, CT scan abdomen untuk melihat apakah ada kerusakan pada pankreas. Nah, selanjutnya itu bisa kita lakukan juga endoskopi jika dicurigai penyebabnya ini adalah batu empedu. Nah, untuk penata laksananya ini, yang pertama dari farmako, terapi medisnya ini kita lakukan pengelolaan nyeri dengan analgesik. Selanjutnya ini kita berikan juga cairan infus untuk menjaga hidrasi dan elektrolit dari pasien. Selanjutnya itu terapi nutrisi eternal untuk disarankan daripada parenteral. Nah, selanjutnya untuk intervensi dan bedahnya ini, yang pertama untuk drainase pseudokista bila terjadi komplikasi. Selanjutnya kita juga bisa lakukan operasi pengangkatan jaringan pankreas pada kasus yang kronis berat. Nah, lalu juga bisa dilakukan endoskopi untuk pengangkatan batu pada empedu. Nah, untuk prognosis dan pencegahannya, yaitu dari faktor prognosisnya, yaitu dari skala Ransen atau APHCE2, yaitu untuk menilai keparahan. Nah, prognosisnya ini bisa menjadi lebih buruk pada pasien dengan nekrosis pankreas yang luas. Nah, untuk upaya pencegahannya, di sini kita bisa edukasikan untuk menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan, pengelolaan penyakit batu empedu dan metabolik secara tepat. Selanjutnya, kita bisa sampaikan juga konsultasi rutin untuk pasien dengan riwayat pankreatitis. Nah, adapun di sini saya cantumkan sekitar 5 referensi saya 5 yaitu seperti yang tertampil pada gambar. Kurang lebih saya mungkin mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.